Supriyanto. Biasa Supriyati. Minum rutin obat apa Ibu? Imipirit sama metformin. Imipirit sebelum makan Ibu. Iya. Yang metformin biasanya setelah makan. Iya. Ada keluhan selama ini setelah minum obat? Kadang kaki nyeri. Nyeri ya? Iya. Gula darahnya rutin periksa nggak Bu? Iya. Di sekitar berapa Bu gula darahnya biasanya? Enggak tentu, kadang 145, kadang 124, malah kadang 84, kadang 64. Pernah di bawah 56 atau 50? Tidak apa-apa, nanti sering kontrol rutin aja. Yeah. Nanti biar apa tidak terjadi kadar gulanya biar tidak terlalu turun. Baik. Nanti ada beberapa materinya, nanti ada pengertian tentang diabetes mellitus atau enggak yang biasa disebut kencing manis ya Bu. Terus ada tanda dan gejalanya sama tanda dan penyebab. Kemudian nanti ada tata laksananya gini hipoglikemi. Jadi nanti hipoglikemi sering terjadi pada pasien atau penderita gula darah, penderita diabetes mellitus dengan pengobatan rutin insulin baik diminum ataupun dengan disuntik. Jadi nanti bagaimana penanganannya dulu. Kemudian pengertian terlebih dahulu ya, diabetes mellitus atau kencing manis itu merupakan penyakit gangguan metabolik di mana kadar gula darah tinggi itu di atas 200 mg per desiliter. Jadi ketika diperiksa itu gula darah sewaktunya di atas 200. Kemudian ada tanda dan gejala diabetes mellitus, yaitu yang pertama hiperglikemi atau kadar gula darahnya itu tinggi. Tadi di atas 200 tadi ya Bu. Terus ada poliuri, jadi sering pipis. Terus ada polidipsi, sering haus. Terus ada polifagi atau makan berlebihan, jadi rasanya lapar terus makannya sering mengulang. Dan rasanya itu. Kemudian tanda dan penyebab hipoglikemi itu yang pertama ada rasa lapar ya. Kemudian berkeringat, gelisah, pusing, pandangan kabur sama detak jantung meningkat. Nah ini penyebabnya itu karena penggunaan obat tablet diabetes mellitus dan penggunaan insulin di mana kadar gula darah kurang dari 70 mg per desiliter. Jadi ketika kadar gula darah ibu-ibu ketika diperiksa kurang dari 70 berarti sudah mengalami tanda-tanda penurunan kadar gula darah atau hipoglikemi. Kemudian tata laksana dini hipoglikemi ini terutama di rumah ya Bu. Jadi ketika kok di rumah rutin minum obat, kok tanda-tandanya pusing, berkeringat, nggak nyaman, itu bisa dilakukan sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, stop dulu obat untuk gulanya, di stop dulu. Terus kemudian bisa mengkonsumsi makanan tinggi glukosa atau karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula batu atau sirup dan karamel. Yang paling mudah ditemui di rumah gula pasir ya Bapak. Iya. Pasir biasanya stok di rumah. Kemudian cara pembuatannya nanti membuat larutan glukosa. Jadi menurut Perpeni atau Perkumpulan Endokrin Indonesia itu 15-20 gram itu sebanyak 2-3 sendok makan gula pasir nanti dilarutkan dalam 200 cc air putih. Kemudian diberikan nanti kepada pasien yang kondisinya masih sadar ya Bu. Kadang penderita diabetes kalau kadar gulanya darah terlalu turun, kadang pasiennya kan nggak sadar. Nah diberikan ketika pasiennya masih sadar, ketika dia masih bisa minum. Kalau tidak ya segera dibawa ke rumah sakit karena dibutuhkan terapi yang lain selain pemberian yang biasa di rumah. Kemudian hindari makanan yang mengandung lemak karena dapat memperlambat respon kenaikan glukosa darah. Untuk tata laksana ini. Kemudian nanti pembuatannya ada sederhana aja ya Bu, ada 1 gelas air putih. Nanti gula pasirnya menyesuaikan karena ini ditambah
tanya ya, Boleh berikan Bu. kalau kegunaan insulin itu apa itu pasien itu yang penderita kencing manis itu yang terlalu tinggi atau gimana itu Mbak? Penggunaan insulin Ya, yang yang suntik, ya. yang kalau yang suntik itu ada yang jangka panjang biasanya Lantus, mereknya Lantus. Kalau enggak biasanya kalau yang pendek, cara kerjanya pendek itu biasanya mereknya Novorapid. Jadi memang ada dua jenis. Kemudian penggunaannya biasanya untuk yang efektivitasnya jangkanya panjang itu biasanya diberikan malam hari. Terus kemudian untuk yang jangka efektivitasnya obatnya pendek biasanya diberikan sebelum makan. Biasanya 3 kali sehari, tapi nanti dilihat kadar gulanya darah ya Bu. Soalnya kan waktu dirawat di rumah sakit itu kan seumur hidup itu suami saya menderita itu kan belum pernah suntik insulin. Pas opnam itu di rumah sakit itu disuntik. Jadi selama di rumah tuh dia hanya minum obat gitu loh Mbak, minum obat. Jadi dia disuntik insulin waktu dia dirawat. Oh iya. Boleh tahu kadar gula darah waktu dirawat itu? Tinggi sekali, Iya. 800. Oh iya. Memang kalau untuk gula darah yang sangat tinggi tidak cukup hanya minum obat minum tablet. Biasanya memang diberikan untuk insulin yang lewat injeksi. Nanti biasanya pemberiannya kalau gula darahnya sampai 800 sampai 1000 itu pemberiannya maintenance itu berkala. Jadi nanti pasiennya diperiksa gula darah tiap 2 jam, gula darahnya berapa. Nanti ada algoritma ya namanya. Algoritma itu ada petunjuknya khusus dari medis nanti. Jadi kadar gula darah berapa, nanti ada berapa cc per jam. Jadi pemberian insulinnya bukan lagi disuntik tapi sudah lewat intravena ya. Jadi suntikan lewat alat. Jadi nanti ada dosis tertentu yang diberikan. Emang suami saya itu emang naik turun batas normal itu 196. Itu nanti dalam jangka 1 minggu itu udah naik lagi gitu, lemas, ini kencing, terus tidur, terus ngantuk. Itu dia dicek, kan punya alat di rumah. Kadang manggil Pak Menteri, dia tim medis, Pak darah jenengan naik, kadang 300, 500 batas itu. Yang itu ya waktu di rumah sakit itu biasanya cuma 500. Ya memang kalau untuk yang itu berarti kan gula darahnya masih stabil ya Bu. Iya. Belum stabil, tapi itu memang diperlukan untuk pengecekan gula darah. Padahal makanya udah Jadi iya, maksudnya udah enggak ini tuh udah mati, enggak makan tantangan semua udah ikuti, tapi tetap enggak tahu ya. Iya, berarti memang kondisinya belum stabil dan memerlukan terapi ini insulin yang ketat. Sampai dibawa kalau pulang dari sisa rumah sakit itu ada 2 saya nggak tahu penggunaannya gitu kan Ya, nanti saya simpan aja. Iya, biasanya nanti kalau di rumah sakit tetap perawat sama tugas medis ya yang memberikan. Nanti kalau di rumah nanti ada ya edukasi tersendiri untuk pemberian terapi insulin yang lanjut. Nanti ada edukasi sendiri, nanti tidak usah perlu khawatir lagi. Atau biasanya dokter kalau di rumah sakit masih menggunakan yang sontek, tapi ketika pulang nanti diganti obat yang rapid biar pasiennya lebih mudah untuk penggunaan. Iya, seperti itu. Mungkin kalau intinya apakah penyakit ini ada pengaruh dari pikiran? Kalau pikiran, pemicunya iya, pemicu dari stresornya bisa. Tapi kalau dari penyebabnya ini kan gangguannya di metabolisme tentang kadar gula darahnya. Jadi gangguannya nanti di pankreas ya Bu, nama organnya pankreas. Pankreas itu memproduksi namanya insulin. Nah, insulin itu yang untuk mengatur kadar gula darahnya. Ada gangguan di bisa di sel betanya atau di bagian pankreas yang lain. Itu penyebab penyakit diabetes mellitus. Kalau stres itu memicu kadar gula darahnya naik. Nah, itu yang membuat memperparah atau memperburuk keadaan penderita diabetes mellitus. Itu kalau penyebabnya kalau stresornya enggak sih, pemicunya aja. Cuma kalau gangguan penyebabnya
adalah dari makanan dengan kadar glukosa yang tinggi. Umpama Buah juga kasih, nggak boleh terlalu banyak. Ya. Kalau misalnya tuh kalau orang Jawa bilang itu tombok pengen. Tombok pengen itu ya sepotong atau 2 potong sudah nggak boleh banyak. itu penderita gula itu apa hubungan ini kan makan apa boleh ya? Makan Aku apa? Boleh, boleh tapi tetap dikontrol ya, Bu. Iya. Tidak boleh terlalu banyak nih. Sewajarnya aja. Yang makanan aku juga nggak boleh terlalu berlebihan. Yang jelas untuk penderita gula darah, diabetes ini itu pengaturan kita dan gula darahnya. Jadi memang harus kontrol cek gula darah, sama obatnya harus diminum teratur, itu kuncinya. Sama menghindari tadi ya Bu, tanda-tanda kadar gulanya terlalu turun. Kalau terlalu turun nanti bisa mengalami penurunan gula. Bisa nggak saya? Terima kasih untuk pertemuan pagi ini, tapi izinkan saya untuk mengulang kembali ya, mari mengulang bersama-sama lagi ya. Jadi ada yang masih ingat yuk pengertian kencing manis itu apa? Ya, kadar gula darahnya di atas 200 sih. Kemudian nanti ada tanda dan gejalanya apa aja Bu? Yang pertama ada gula darahnya hiperglikemi tinggi, kemudian ada lagi poliuria, kemudian polidipsi, kemudian yang terakhir kemudian ada tanda penyebab tanda-tandanya hiperglikemi ada apa aja Bu? Bisa ada pusing, ya detak jantung meningkat. Untuk penyebabnya sendiri karena penggunaan tablet insulin. Nanti kadar gula darah kurang dari 70 ya. Kemudian untuk tata laksananya ketika gula darahnya rendah di rumah, bagaimana Ibu menggunakan apa? Cairan gula. Cairan gulanya berapa sendok Ibu? 2 sampai 3 dalam 1 gelas ya, 1 gelas. Yang terpenting nanti diberikan ketika kondisi pasien atau penderita masih sadar ya. Kalau enggak segera tetap dibawa ke rumah sakit terdekat. Itu suami saya kan pernah minum yang sering kencing itu loh Mbak, yang rendah gula. Oh Dia iya. kan sering kencing. Kalau gula tinggi dia mengkonsumsi obat yang bisa kencing. Tapi kalau dicek gulanya turun, itu emang efeknya apa tuh? Berarti obat herbal ya Bu? Apa? Saya kurang tahu kok ini. Aku orang tak ombeni iki, aku awak anak enak. Tapi kok nek ombeni iki kok bali nang WC, ayah enak aku gitu. Jadi dari siap itu dikasih furosemid. Oh, furosemid. Ya, furosemid bukan obat untuk diabetes mellitus. Jadi furosemid itu untuk mengurangi, fungsinya untuk mengurangi cairan. Bisa digunakan untuk pasien-pasien jantung atau pasien-pasien yang memerlukan. Jadi ada penumpukan cairan di paru-paru atau di bawah kulit, itu biasanya diberikan furosemid. Obat yang diminum Bapak tadi saya kurang tahu kandungannya, jadi harus dilihat dulu komposisi obatnya apa. Kalau memang ada furosemidnya atau sejenisnya, berarti yang menyebabkan itu. Ini ya itu obat itu yang furosemidnya itu. Oh ya, berarti furosemidnya. Jangan minumnya satu. Yang kan nggak pernah kayak begini. Mari aku obatnya iki nggak pernah. Dia yang ngurusi sendiri. Dia yang ngurusi obat-obat sendiri. Suruh cek juga nggak pernah mau. Oh iya. Jadi saya dari di sini ketahuan
Nah baru tahu ternyata memang satu kampung itu lebih dari 50 orang. Tapi memang karena tadinya itu kan nggak paham kalau saya itu sakit ini kan. Pas begitu dicek nggak jadi disuntik terus pulang. Oh, tapi sebelumnya memang belum pernah ada riwayat. Iya, emang belum tahu-tahu ya itu kan dicek. Nanti terdeteksinya karena mau vaksin, Bu. Iya, jadi ada vaksinnya juga. Ya bisa juga karena kalau waktu corona memang bisa ini ya faktor makanan juga karena aktivitasnya terbatas, kita harus jaga imun kan, jadi kadang oh saya harus makan nih, dan kadang kurang memperhatikan komposisinya yang dimakan itu apa. Nah biasanya seperti itu yang mempengaruhi kadar gula darahnya naik. Ada lagi Ibu? Kalau keluarga saya itu mama saya. Nggih? Oh, iya. Minum obat rutin apa, Bu? Kelihatannya belum dikasih Oh, obat belum. rutin. Oh, masih diet? Iya. Oh, iya. Kalau apa kalau masih ada gula darahnya masih tidak terlalu tinggi bisa diet itu. Kalau saya kan nggak punya alat, tapi pas lemasnya ini lemas tinggi apa rendah gitu itu gini. Kalau tinggi itu memang ada ngelihat itu enggak kabur ya. Tapi kalau rendah itu cuma lemas terus keringet dingin udah ngelihat biasa gitu. Kalau saya orang awam gitu. Udah ini udah Nah, kita ini hafal, udah ya. masih udah hafal sama kita ini. Terus berani minum manis itu karena nggak ada nafsu makan ada. Saya juga heran, kenapa orang tadi bilang katanya nafsu makannya tinggi. Saya nggak, kadang malah nggak dia makan sampai mbaknya itu mau tapi butuh makan gitu. Yuran itu yang penting sehat. Ya memang penurunan nafsu makan bisa terjadi sih, Bu. Penderita Tapi kalau minum iya, memang tanda dan gejalanya saya itu sampai ini 3 botol air besar. Nanti sehari itu habis. iya, tapi pipisnya juga sering. Kalau malam itu sampai 4. Tapi kalau sore kan disarankan dokter sore itu jangan terlalu banyak minum, nanti malamnya malah nggak bisa tidur. Baik, terima kasih untuk waktu dari ibu-ibu sudah datang ke penyuluhan